lah bisa dibilang. Iya. Walaupun dari ya slowly Detona's Welcome dia bisa dihindari sama Exort. Dia punya immune yang enak banget sambil ngedes lagi kan, bisa keluar dari jangkauan, bisa juga kan dari Detona's Welcome ya. Dan kita mulai di game kedua kita, match kita yang ketiga. Untuk kedua jungle dimulai dari buff yang berbeda. Geek Pump untuk orange buff dan RRQ untuk purple buff. Dan lihat Bear melakukan kerusuhan di area orange buff dan memberikan sosoknya. Ayo ada gua nih, ada Bear nih di depan lo. Tapi yang membuat dari Exor juga, dia langsung fokus berpindah ke arah purple buff yang ada. Gitu juga dengan Slowly yang kali ini mirroring ke arah orange buff yang dia punya. Sedangkan bagian tengah Bear yang cukup membandel udah terkena impact dari Elzira itu sendiri. Satu Mortal Coil tambah dengan ada Retribution mengamankan Little Wanderer untuk Exor. Oke. Levelnya bakal lebih unggul karena dia dapetin Little Wanderer, temen nggak masalah. Karena nanti dari slowly-nya pun dia bisa dapetin level 4-nya dengan aman dan bottom lane yang akan di pressure. Yes, lihat aja. Yaman buka dulu WA. Pranata di depan sana memberikan pressure balik terhadap Rapture dan Rapture memilih untuk mundur saja tapi gak bisa karena Pranata yang berhasil menghukum Rapture di bagian depan sana dan first blood pun terjadi sudah. Ada efek slow dari orange buff, ada efek slow juga dari Octa. Itu yang bikin dia udah nggak bisa kabur lagi. Satu kill penting dan informasi yang penting karena flicker dari Rapture tadi digunakan. Untuk di turtle nggak ada flicker, menjadi poin informasi penting juga buat teman-teman RRQ. Pokingan damage Pranata nggak ada takutnya sih. Dimajuin balik dan Renesmee kali ini yang ke-trigger dari spellnya. Tidak ada sprint, mirroring ataupun kontes turtle. RRQ unggul dari beberapa aspek. Iya loh, nggak ada sprint, nggak ada flicker juga dari Rapture dan bahkan memang kenapa Pranata berani ya karena dia masih ada minion yang membantunya. Ada dua tadi. Minion dan juga gerobaknya yang memukul Renesmee dan terpaksa Renesmee mau gak mau mundur ke arah belakang. Bahkan terpilih dengan sprintnya. Tapi turtle yang pertama sudah mulai muncul. Slowly mencoba untuk menarik turtle-nya keluar dari area Big Slade Junior. Tapi lihat bagaimana Adam dengan Baby Fighter mengejar ke arah belakang. Di sisi lain Don sudah mulai hadir dengan Black Widow Form-nya. Ada Cold Altar yang dibuka menjaga teritori untuk bisa tipe jangka panjang. Tapi ternyata Octa yang menjadi korban pertama. Walaupun satu turtle bisa diamankan. Tapi Mortal Coil dari Don seperti bakal cukup untuk mengusir mundur. Dan bahkan Exor ternyata yang gak bisa bertahan untuk lebih lama lagi. Waduh, invasinya masih dilanjutin nih ke arah orange buff. Dapetin turtle dan orange buffnya juga kemungkinan bakal didapetin sekarang. Menjadi keuntungan ganda Rapture yang coba untuk ngebuka visionnya untuk nahan dan tidak bisa, ternyata orange buff tetap dikantongi oleh Slowly. Wah, ini kerugian besar ya. Kehilangan Exort sebagai jungler utama. Mau nggak mau akhirnya dia harus merelakan orange buff juga. Dan harus berpikir lebih keras lagi pastinya untuk melakukan strategi balas dendam. Lihat bagaimana di bagian atas. Adam dengan satu Brave Fighter-nya memukul mundur Don. Dan melakukan mungkin sebentar lagi Adam mencoba untuk melakukan rotasi. Dengan item yang, dengan emblem apa lagi yang bakal dibahas sama Lim Kocul nih kira-kira. Sebenarnya untuk Don sih, dia ngambil total 3 poin HP. Ini membuat dia memang lebih tanky lagi di bagian depan, tapi dia tidak punya penetrasi. Jadi untuk ngedeal damage dia depends on item banget, nanti penetrasinya mungkin Hunter Strike ataupun Malefic Roar kayaknya enggak deh. Untuk Yuzong terlalu mahal banget. Dan di top lane sebenarnya match up antara Lapu-Lapu dan Yuzong ya udahlah ya. Itu dua-duanya sama-sama kuat lah. Paling Lapu-Lapu mungkin bisa lebih untung ketika dia nge-trigger Black Dragon Form dari Don dan dia nggak sangka. Nah itu udah mulai turun gunung tuh yang di XP laner tuh. Coba untuk membantu pastinya dari penyerangan dan memajukan cita-cita minion di bagian tengah terlebih dahulu. Supaya bisa join the fight yang panjang di bagian bawah. Rapture udah menerima banyak banget damage dari Slowly kali ini. Belum ada Detona's Welcome yang coba untuk dikeluarkan. Tapi lihat bagaimana reward manipulation dari Octa kali ini. Memberikan pressure dan menjaga zoning supaya dari Pranata begitu lega untuk ngamanin ke arah platingan gold. Exort dengan Mortal Coil-nya bahkan tertarik depan tapi Brave Fighter Adam mengejar ke arah belakang. Octa yang bakal jadi target operasi bersama dengan adanya Bear. Tapi lihat bagaimana Rapture terselamatkan dengan Cold Altar. Tidak ada korban jiwa yang tumbang di pertempuran barusan. Waduh, swords-nya banyak banget yang keluar. Dia keluarin flicker Lapu-Lapu, dia keluarin altar. Dan turtle kali ini bakal menjadi milik RRQ lagi seharusnya. Karena kalau dilihat dari informasi yang tadi didapetin, yaitu udah nggak ada flicker dari Adam, nggak ada altar, kayaknya bakal dilepas. Cuman nih jangan sampai lepas nih, kayaknya purple buff nih. Purple buff-nya bisa diinvasi lagi dan yes, diinvasi lagi ternyata oleh RRQ Sena. Ngeri banget sih agresivitas dari Slowly dan bahkan menyisakan satu serigala kecil di area purple buff supaya impact dari cooldown
purple buff tersebut lebih lama dibanding dari Slowly. Dan ini udah membuat kerugian besar pastinya bagi Exort itu sendiri. Dari Geeksled Junior, mereka harus berputar pikiran kembali untuk bisa membalikan keadaan. Memang ada Renesmee yang belum tumbang, tapi dengan platingan gold yang udah dirontokin Pranata plus 1 poin kill dari kantongi Pranata, Renesmee dalam keadaan yang lumayan tertekan juga. Yes, mid lane coba untuk di-push. Kali ini Geeksled nggak mau tinggal diam. Sebenarnya memang belum ada turret yang hancur. Masih dari vision masih setara lah. Tapi kalau dari segi gold berbanding 2000, dimana memang punya asuransi late game, itu bahaya. Dan lagi-lagi bottom lane yang coba untuk di-press langsung oleh RRQ Tenan. Oke, Slowly kali ini coba untuk mengikuti jejak dari Bear dengan adanya guiding win yang dikeluarkan. Tapi di bagian bawah sepertinya berbondong-bondong 4 member Geeksled Junior melakukan camping seperti di area rumputan. Dan Slowly yang maju sendirian harus berhati-hati. Dan kali Gak kuat ini sih. Slowly mulai digempur habis-habisan. Lihat bagaimana ada Mortal Coil dikeluarkan. Tapi Bear yang bersigap begitu pekanya langsung manggil dia. Tapi Bear kali ini Black Duet dikeluarkan oleh Renesmee, dan Renesmee kali ini malahan bisa ditumbangkan oleh Pranata di area paling belakang. Basic attack-nya masih nempel tadi. Makanya ketika dia balik dengan Battle Mirror Image-nya masih ngejer dan pasifnya langsung ke trigger karena 2 hit terakhir tadi yang keluar. Langsung tumbang dari Renesmee, bayarannya adalah Bear. Ini nggak worth sih sebenarnya untuk kesalahan flicker tadi dari Bear. Dia masih kena tarik tapi dia udah flicker dan Pranata. Adam tiba-tiba hadir turun gunung ke bagian bawah, tapi dengan ada concealing yang dibuka, mengejar dengan ada Demon Blast dari Rapture, mengenai ke dalam tubuh Slowly, tapi reward manipulation untuk mengcover segala macam serangan yang dibuka oleh Geeksled Junior. Depakan Black Dragon Form, Adam dalam ancaman, Elzura pun demikian, tapi Extort masih memiliki Mortal Coil untuk mundur ke area belakang. Oke, sama-sama ngabisin source skill-nya doang ya. Altarnya udah di open, Black Dragon Form juga di open. Mungkin Raptor nih yang agak sedikit rugi karena Numenon Blast dan flickernya tadi udah dapetin Slowly tapi nggak ada follow up sama sekali. Bukan nggak ada sih, lebih tepatnya memang belum kuat mungkin dari hitungannya mereka. Karena tadi kita lihat ada Renesmee di mid lane yang bisa aja kalau dia mau ngasih follow up. Cuman kayaknya nggak dulu deh, nggak bisa nih, damage-nya masih kurang, farming dulu deh. Gak DL ya? Nggak dulu deh. Gak dulu deh. Memang gimana ya, apakah cukup sulit kalau misalnya dari Slowly sendiri udah lebih on point. Tapi lihat bagaimana satu Detonas Welcome to Mobile Legends dikeluarkan, ditambah dengan ada satu reward manipulation. Extort tidak punya Mortal Coil sehingga nyawanya pun harus ditelan oleh Slowly hidup-hidup. Dan akhirnya untuk Extort harus tumbang untuk kali kedua. Wow, ini entah kenapa ya, dominasi dari RRQ di awal makin terlihat lagi nih. Makin susah lagi seperti dari Geek, harus pikirin caranya nih. Gimana kita bisa dapetin satu keuntungan. Entah itu mirroring, entah itu dibentrokin memang dengan posisi yang pas. Karena perfect turtle kembali didapatkan oleh RRQ. 3 ya? Iya, Udah di dikantongin. game pertama juga. Iya. 3.000 perbedaan gold membuat dari Adam mencoba untuk mencari peruntungan, dan dengan ada Brave Fighter, Renesmee hadir dengan satu buah Blazing Duet, tapi damage-nya hampir saja tidak bisa dibendung. Untung masih ada satu Battle Mirror Image yang dikeluarkan oleh Renesmee sehingga masih selamat. Tapi lihat Purple Buff masih bisa diamani oleh Extort. Tapi lihat satu Black Dragon Form mengincar ke arah belakang. Elzura dalam ancaman, masih ada Gold Altar untuk menyelamatkan nyawanya, tapi malahan Elzura kali ini gak bisa bertahan lebih lama. Banyak lagi bahkan Extort mencoba peruntungan mengejar Karaber, bahkan Decimate yang gak bisa dihilangkan, membuat dari Extort yang malah menghilang dari peredaran. Kayak banyak banget short skill yang dibuang sama Geekfam untuk memukul mundur doang tadi. Dia buang Bramble Spider, dia buang altar buat defensif. Jadi kayak udah susah banget nih ketika dia diinvasi, dia nggak punya apa-apa buat nge-defense. Dan untuk Renesmee memang yang menjadi carry utama nih, hanya satu kali tumbang. Dimana itemnya juga harusnya udah jadi Demon Hunter Sword dan Golden Staff. Tapi kalau kita lihat item dari Pranata juga, udah jadi Wind of Nature nih. Ini yang bikin masalah besar sebenarnya, nggak bisa ditabrak sama Renesmee ataupun Adam. Jadi dia nggak perlu di backup lagi, biar bisa fokus untuk nyelamatin Slowly ataupun bisa ngebuka vision, ngasih informasi buat teman-temannya. Ini combo yang lumayan mengerikan ya, dengan adanya Barats, dengan adanya Yves, dan juga Matilda. Ini Detonas Welcome dibawa ke dalam reward manipulation. Ini bakal menjadi mimpi buruk bagi Geeksled Junior kalau misalnya ada yang terkena impact tersebut. Kali ini Pranata mencoba untuk mencari bagian free hitnya. Dia mencari sosok yang bisa dia tumbangkan.
Tapi dengan Lord yang udah tinggal setengah HP lagi bakal coba untuk diamankan. Tapi lihat Renesmee. Renesmee tiba-tiba melakukan flanking bisa saja dan yes itu dia Blazing 2 itu dikeluarkan. Tapi lihat bagaimana Okta mencoba menyelamatkan diri tapi gak bisa di tangan Renesmee. Slowly berhasil mengamankan Lord yang pertama tersebut tapi Bear dengan adanya Extort, dengan adanya si Bet ternyata membuat dia bisa mendapatkan 1 point kill walaupun di sisi lain slowly Don dan juga Pranata mencoba untuk menghancurkan Renesmee, Elzura dan juga Adam yang tersisa. Slowly masih mencari peruntungannya, mencoba untuk maju ke arah depan. Begitu tankinya sulit untuk menumbangkan sosok Slowly. Lordnya datang ke arah mid lane, Exortnya tumbang, sisanya masih ada. Dan kalau kita hitung untuk defense high groundnya, mereka punya Elzura, satu-satunya yang bisa nge-spam ke arah minion. Sementara Rapture-nya udah di zoning di depan, Slowly yang udah datang juga kali ini Detonas welcome yang masih bisa ditahan ternyata dengan Guardian Bulwark yang sangat baik dari Rapture. Hampir saja tertelan Raptor di depan sana dan itu bakal menjadi kerugian yang sangat besar bagi Gislet Junior karena gak ada lagi setup nanti kalau misalnya gak ada Rapture. Tapi dengan member yang masih lengkap, Gislet Junior mencoba untuk mempertahankan garis terakhir mereka. Walaupun dengan Lord yang udah bisa dieliminasi, tapi masih ada super minion yang berjalan di bagian atas. Dipimpin oleh Slowly yang maju ke arah depan. Exor bakal coba untuk mempertahankan garis terakhirnya. Bahkan ada Renesmee juga yang udah hadir. Membuat dari Ararki Sena bakal memilih untuk memukul mundur timnya satu persatu. Waduh, ini kalau dari segi gold sih udah lumayan bahaya sebenarnya ya. Dan kalau dari item, Ancient Talisman dan juga Ice Queen One, durability item, utility item dari Okta. Dia memang ngasih efek slow, bisa nge-spam skill, dan itu memang yang dibutuhkan sama Ararki. Oke, reward manipulation masuk ke dalam tubuh Adam, tapi Pranata fokus untuk menghancurkan satu besta aretnya di bagian bawah. Belum ada impact, belum ada satu member yang tumbang, tapi dengan satu besta aret hancur, ini membuka celah banget untuk Ararki Sena. Bisa merasak masuk ke area pertahanan terakhir dari Gislet Junior. Slowly, perlahan tapi pasti berikan pressure lagi terhadap Exort. Harus berhati-hati, harus bermain dengan sangat rapi untuk Gislet Juniornya supaya nggak ditumbangkan oleh teman-teman Ararki Sena. Masih bisa dikantongi juga satu purple buff untuk Exort. Masih aman lah ya, walaupun dia buang retribution, tapi memang harus. Dengan kondisi tidak ada turret yang hancur nih dari teman-teman RRQ sendiri. Ini menjadi bahaya juga karena Gislet Junior. Dia nggak dapetin mirroring yang setimpal. Apapun objektif yang diambil sama RRQ, dia nggak dapetin balasannya. Turtle-nya perfect untuk RRQ. Buff yang selalu diinvasi oleh RRQ. Gak ada turret yang pecah juga untuk RRQ ini membuat dominasi dari RRQ sampai sekarang tidak bisa dihentikan. 8.000 network ya, kurang lebih yang diungguli sama RRQ Sena. Renesmee sudah memegang satu orange buff. Berarti tandanya harapan bangsa yang paling agung sudah berpindah ke arah Renesmee untuk menjadi tulang punggung dari Gislet Junior. Renesmee harus benar-benar menjaga posisinya, harus bisa untuk mempertahankan stack 5-nya karena dalam hitungan detik Lord yang kedua sudah mulai hadir di tengah-tengah lane of down. Slowly sudah berada di area tersebut bersama dengan Bear dan mencari-cari sosok yang mana yang bisa mereka culik. Dengan ada Detonas welcome, combo dengan ada reward manipulation dan free hit dari Pranata yang mungkin saja bakal memporak-porandakan Gislet Junior. Oke, Turtle ditahan dulu nih karena memang posisinya Yuzong dari Don dari belakang siap untuk melakukan flanking. Sementara dua member dari Geek juga ada di posisi boost yang enak banget. Dia siap juga nih bertiga bahkan. Siapapun yang kena stun bisa banget untuk di take down. Renesmee sudah mulai kelihatan. Tapi ada Void Crystal juga dan juga Void Blast karena Exort membuat Exort memakan setiap damage yang ada. Masih ditahan dari Lordnya. Tapi satu Lordnya begitu saja di reset oleh teman-teman Ararki Sena. Karena dari Gislet Junior gak mau sampai terpancing. Dan Lordnya masih coba untuk dipancing-pancing dibawa ke area teman-teman dari Gislet Junior. Tapi hati-hati. Ya seperti tadi Lim Kocul bilang, Don bisa datang kapan aja dengan ada Bloody Form yang dia punyai. Yes, Turtle Lordnya lagi dipegang kali ini reset lagi dari Lordnya. Dan kalau kita lihat Pranata, dia ada di bagian bottom lane. Apakah siap untuk melakukan split push? Namun sepertinya sudah sadar juga dari teman-teman Gislet. Adam udah langsung mundur. Dia langsung menjaga juga jangan sampai ada split push yang dilakukan oleh Pranata. Kembali Lordnya ditarik kali ini ke arah teman-teman dari Geek Fam. Ini bisa menjadi kontes yang berbahaya mengingat siapapun yang dapetin Lord. Tanpa adanya kekurangan dari jumlah bisa aja memegang kendali di game kali ini. Mulai deg-degan pastinya. Melihat bagaimana Lord ini siapa yang akan mendapatkan karena positioning dari kedua tim sama baiknya. Apalagi Rapture di sini lengkapi dengan adanya Flicker plus Neon Blast. Bakal menjadi El Momento yang tepat kalau misalnya
Namun biasanya tepat terhadap Pranata atau bahkan mungkin ke Slowly untuk menahan retribution yang ada. Dan Esme masih mencari stacknya untuk bisa memberikan satu blazing duet yang benar-benar sakit. Tapi dengan 2 bar Lord ya sudah ada kembali di reset begitu saja. Dari keduanya ini masih ragu deh. Posisinya masih belum kayak expose semua. Mereka tahu. Kita tahu nih. Itu ada di bagian atas dan kali masuk Seeking Eagle bersama dengan Slowly Pranata dengan yang masih bisa setelah dengan altar barusan dan kayaknya bakal ditarik mundur dulu. Wah, teknik ancaman dikeluarkan oleh RRQ Sena dan membuat dari Exor cukup dalam keadaan tidak baik-baik saja. Don mencoba untuk maju ke depan tapi blazing duet. Red Lesme tertelan dan kali ini duel flash yang dibuka dari sosok sang Rapture belum bisa mendapatkan siapa-siapa tapi Octave menjadi korban. Lihat bagaimana Exor menghancurkan satu immortality dari Bear. Mengejar ke arah belakang. Bear masih coba untuk selamat tapi lihat bagaimana Slowly tetap fokus karena Lordnya di bawaan. Rapture-nya mendapat pressure yang luar biasa. Slowly perlahan tapi pasti memilih untuk mundur, nggak mau sampai immortality-nya pecah, menjaga stacknya juga. Tapi sisi lain, Don begitu memakan banyak sekali damage dan bahkan satu Brave Fighter ditambah decimate cukup untuk menghilangkan Don di bagian atas sana. Bear seperti ketinggalan, mencoba untuk selamatkan diri. Dia memblast tapi Seeking Eagle kali ini mulai dibuka. Bakal sulit dia untuk bisa bertahan lebih lama lagi. Wow, Pranatanya tadi udah ke arah bottom lane. Dia coba untuk split push tapi Renesmee-nya sadar dan kali ini Lord kembali diinisiasi namun Geekfam yang coba untuk megang Lordnya Slowly tetap memantau. Altarnya udah ke bait dan Pranatanya masih survive. Kembali ke arah bottom lane dari Pranata. Lordnya tetap dipegang oleh Geekfam. Ini benar-benar meta mau bikin buta map ya, karena Pranata terus berjalan di bagian bawah. Lihat Slowly dan juga Okta saling bahu-membahu supaya anak-anak Geeklet Junior tidak pulang debakan. Pranata fokus ke arah base terakhirnya, masih mencoba dengan satu minion yang ada tapi teman-teman dari Geeklet Junior mundur semuanya. Ada dia berblast yang dikeluarkan, membuat dari Pranata akhirnya tumbang. Gagal sudah rencana split plus yang dilakukan oleh RRQ Sena. Dia nggak ada speedy light wheel kayaknya karena masih nyala sekarang. Jadi belum sempat diaktifin tadi dan Lord kembali dipegang kali ini. Geekfam yang kembali keunggulan dari jumlahnya akan menentukan nih untuk fight di arah Lord. Bottom lane-nya juga udah bagus. Queen swing untuk Don bisa ada di depan namun Lord kali ini keuntungannya tetap untuk Geekfam. Yes, tapi blazing duet ada Winter di sana untuk mencegah hal itu terjadi tapi malahan Okta terlalu beringas untuk melakukan satu reward manipulation dan bahkan double kill di tangan Exor. Don mencoba untuk menyelamatkan diri dan juga menyelamatkan Slowly tapi malahan kali ini team fight jangka panjang membuat dari RRQ Sena malahan kehilangan 3 membernya dan Lord bisa disecure dengan aman sentosa untuk Geeklet Junior. Oh, di flicker Slowly down. Oke, 4 member total dari RRQ yang harus tumbang. Dan ini responnya lumayan lama. Walaupun di mid-nya udah mulai jalan kali ini menyisakan Pranata sendiri. Bakal coba untuk distract push mungkin karena DPS-nya kenceng banget. Kasih spinning light wheel dulu untuk ngasih slow sedikit. Okta 5 detik lagi. Bakal sempet atau enggak tergantung semuanya oleh Geekfam. Oke, Okta sudah mulai hadir. Mencoba untuk melakukan reward manipulation bersama dengan Bear. Minionnya coba untuk dikawal. Tapi minionnya keburu habis dari Geeklet Junior. Lordnya masih tertahan di bagian atas. Asura aura dari Exor. Tambah dengan Pranata. Neven Blast masih bisa dihadang begitu saja oleh teman-teman RRQ Sena dan mencoba untuk membalikkan keadaan Pranata. No. Masih ada Guardian of Bulwark dari Rapture. Mengamankan serangan yang dibangun oleh Pranata. Semua member lengkap. Ini waktunya bisa bilang El Momento bagi Geeklet Junior. Oke, Lordnya sudah berjalan di arah top lane. Bottom lane-nya juga udah dipotong. Next-nya akan jalan dari wave. Namun kalau kita lihat Lord di atas kayaknya inner turret nggak bisa diselamatin lagi. Sudah digempur habis oleh teman-teman dari Geekfam sendiri. Bahkan Renesmee kali ini bakal jadi sosok poking damage di depan dan sakit banget. Damage yang masuk ke Slowly nggak bisa ditahan lagi. Dan Lordnya masuk ke arah base turret. Base turret akan jadi target operasi dari Lord ya bersama dengan anak-anak Geeklet Junior yang mencoba untuk merasak masuk. Tapi Lord masih bisa ditangani oleh RRQ Sena. Walaupun satu inhibitor turret di bagian tengah sudah rontok. Sama-sama kehilangan satu inhibitor. Tapi kesulitan untuk menghancurkan di bagian bawah. Bahkan bagian bawah bukan menjadi fokus teman-teman dari Geeklet Junior. Ya, baratnya kecil di nomini ya. Tapi untuk secara keseluruhan, goldnya sekarang dipegang sama Geekfam. Dengan pertarungan yang panjang banget tadi bisa dibilang blunder dari RRQ ini menyebabkan goldnya akhirnya dibalikin. Dari segi item,
Eve dari Okta ini damage sakit banget. Dia punya Glowing One, dia punya Fine Glaive, dia punya Winter juga untuk defensifnya. Tapi untuk kedua marksman, Cloud dari Renesmee ini udah nggak boleh dianggap remeh nih. Udah full item, bahkan udah lepas sepatu. Dia ganti sepatunya sama Brute Force untuk nutupin dari segi movement speednya dan Conceal play kali ini dari Gig. Ngeri banget nih Conceal, bahkan ada surprise dari Gigslade, tapi sepertinya bisa dengan kepekaan Arakisena untuk mundur ke arah belakang. Slowly mengincar dengan stacknya, mengincar supaya dia tetap besar, supaya bisa melakukan ke arah detonas welcome ke orang yang tepat. Karena dalam waktu 25 detik lagi, Lord yang ketiga bakal segera muncul di Land of Down. Gigslade Junior dengan El Momento yang lagi dia pegang, mereka bakal coba untuk memancing anak-anak Arakisena keluar dari kandangnya dan membawa masuk ke area lore tersebut. Wah, ini untuk landing bottom lane-nya juga lumayan rapi sih dari Gigfam. Gigslade maksudnya, karena dari lapu-lapunya udah kelihatan banget nih. Dia udah jaga lagi di arah bottom lane-nya, dia akan nge-cut satu wave dan nantinya akan jalan ke arah Lord dan akhirnya bottom lane nanti akan dipush oleh Gigslade Junior. Lagi-lagi keunggulan jumlah dan juga landing yang rapi, minion management yang bagus dari Gigslade. Sementara untuk RRQ sendiri, walaupun minion di arah bottom lane nanti udah gede, tapi tetap aja dengan 2 wave minion itu bakal bisa untuk memukul mundur dan Lordnya kembali di setup oleh Gigslade. Masih ada minion yang spawn pastinya di bawah, menahan Dipotong laju. lagi. Tapi dipotong lagi sama Adam. Dan di sini Adam juga nggak tumbang sama sekali, masuk ke menit 21. Lord bakal coba untuk dipancing-pancing terus-menerus oleh teman-teman dari Gigslade Junior. Termasuk dari Arakisena bermain sangat-sangat sabar. Mereka nggak mau sampai terpancing emosi, mereka nggak mau sampai terpancing ke area Lord tersebut. Even ada Pranata yang sepertinya peka untuk berjalan ke bagian bawah. Dan Adamnya bakal join the fight. Dan ini bakal jadi 5 melawan 4. Wah, ini bakal di fight nampaknya. Rapture dengan Conceal-nya di bagian depan. Ditarik kali ini slowly untuk jaga badan yang gak boleh terlalu cepat dan reset Lord-nya. Masih cukup aman untuk keduanya. Ini kalau kayak lagu zaman dulu ya. The Long and Winding Road. Jalan panjang dan juga berangin hebat. Ini yang terjadi dari kedua tim. Mereka benar-benar memiliki jalan yang panjang untuk bisa ngamanin ke arah Lord kita yang ketiga. Lord yang udah enhance bahkan evolve. Bakal coba untuk diamankan. Slowly di depan sana. Elzura memberikan pressure-nya. Hati-hati. Masih ada cult altar yang bisa dibangun. Dan bahkan Pranata di depan sana memajukan cita-cita minion. Tapi lihat, Elzura sepertinya udah mulai menarik ke arah Bear. Bear-nya bakal coba untuk diculik begitu saja dan menghancurkan Immortal. Tapi masih bisa mundur dengan adanya Guiding Wind. Permainan sabar lagi dan lagi slowly. Menerima damage cukup banyak Reset. tebakan. Satu slowly pun akhirnya ditumbangkan tapi Winter try to save the day. Untuk sosok Renesmee dan Renesmee-nya nggak bisa melakukan match 2 dengan nyaman. Namun Blast, Bear terpaksa melakukan satu flicker tapi malahan slowly yang nggak ada di sana. Flicker Elzura. Ditumbangkan. Dia sama-sama di sini Don bakal coba untuk mempertahankan teritorinya dengan satu Immortal yang masih ada. Tapi Gigslade Junior gak akan ngendorin serangan karena mereka unggul jumlah, gak ada slowly. Mereka langsung fokus untuk ngamanin ke arah Lord kita yang sudah evolve. Wow, kali ini keuntungan lagi ada di tangan Gigslade. Dapetin Lord yang sudah evolve, di mana posisi mid lane-nya udah nggak ada base turret. Lord-nya akan ada jalan ke mid lane. Bisa aja nih kalau memang mereka mau, mereka nge-follow Lord-nya masuk ke area base, dia fokus ke arah objektif. Dia punya Cloud dengan attack speed yang gila banget. Dia punya altar yang bisa untuk ngejaga posisi teman-teman dari Gigslade-nya. Tergantung dengan defense mechanism yang dimiliki oleh RRQ. Dia punya real world manipulation dan efek slow yang gila banget sebenarnya dari Void Crystal. Mungkin kalau Lord-nya ditahan di bagian luar sebelum masuk di lingkaran base mungkin masih bisa. Tapi harus tetap hati-hati karena flanking bisa terus dilakukan oleh Renesmee. Ya, bahkan Adam juga bisa melakukan hal yang sama. Karena di sini permainan Adam di game yang kedua benar-benar disiplin banget. Dia nggak tumbang sama sekali, kehadirannya bisa memberikan presence tertentu. The Lord-nya sudah mulai masuk. Tadi bakal coba untuk diamankan. Pranata menjadi striker utama dari penghancuran Lord yang ada di depan mereka. Lord-nya bisa dieliminasi, tapi dari Gigslade sepertinya dengan memajukan cita-cita minion di bagian atas berhasil menghancurkan satu inhibitor. Gak sampai di sana karena di bagian bawah slowly yang bakal fokus untuk bisa mendefense turret terakhir mereka, which is tinggal satu.
dari RRQ Sena. Masih bisa di defense, bahkan belum ada reward manipulation. Tapi Adam mulai team fight yang sangat-sangat brilian dengan adanya satu Bravely Fighter. Reward manipulation dibuka, membuat dari Elzura bakal kelewalahan. Kehilangan satu immortal, Elzura masih ada Winter Trance untuk save the day. Dan bahkan tidak cukup, Okta men-shutdown ke arah Elzura dan membuat dari Gigslade Junior perlahan tapi pasti mundur ke area pekarangannya. Wah, ini fight-nya kepisah jadi dua. Entah kenapa Rapture ada di bagian top lane tadi ngebuka Numen on Blaze yang akhirnya di-cancel oleh Don dengan Petrify-nya. Sementara di bagian bottom lane ternyata dipaksa masuk Adam. Brambus Fighter langsung maju ke depan. Dia nahan beberapa damage, dia masih punya flicker untungnya. Tapi Elzura nih yang nggak bisa diselamatin lagi, ketutup efek slow dari reward manipulation. Itu bahaya banget. Untungnya masih ada pasif. Jadi Elzura sekarang udah hadir kembali di pertempuran dan membuat RRQ kehilangan momen untuk dominasi kembali. Dari segi gold, mungkin ini udah nggak terlalu berpengaruh karena udah full item juga dari semuanya. Tapi perbedaan sekitar 7.000 gold ini membuktikan kalau dominasi dari Gigslade memang lebih dominan daripada RRQ Sena untuk saat ini. Ya, memang gold udah nggak terlalu jadi masalah ya. Tapi yang jadi masalah adalah bagaimana pembelian terhadap Winter dan juga terhadap Immortality yang bakal jadi item selang-seling aja. Dan Pranata sendiri nggak punya Immortal. Dia harus benar-benar bisa jaga jarak. Begitu juga dengan Bear. Masuk ke menit 26, menit-menit krusial antara RRQ dan juga Gig. Bahkan Don udah memberitahu informasi ada Rapture di depan sana. Ada Exort, bahkan ada Elzura di area rumputan. Rapture akan selalu memberikan badannya sebagai gantinya informasi yang akan diberikan kepada teman-temannya. Wow. Immortal untuk slowly. Kayaknya cooldownnya udah selesai sih. Renesmee dia punya Wind of Nature tadi kalau nggak salah. Jadi dia nggak bisa Immortal ganti Winter. Dan untuk slot ganti Immortal itu agak susah. Kalau dia mau buang brute force-nya dia, otomatis lari dia akan kalah. Dia nggak bakal bisa nge-poking damage dengan nyaman. Dan slowly, lagi-lagi menjadi sosok frontliner yang akan ngebuka vision di bagian Lord. Untuk minion di bagian bottom lane juga udah terbilang rapih banget. Dan kali ini Lord kembali diinisiasi oleh Gigslade Junior. Elzura di sini benar-benar ngeganggu banget. Apalagi ada Rapture di arah rumputan. Dia nggak melulu untuk menjaga ke arah Exort ataupun Renesmee. Tapi dia memberikan dirinya yang nanti akan memberikan surprise attack. Bear juga di area yang sama. Slowly selalu ada garis depan. Informasi belum bisa sepenuhnya diberikan untuk kedua tim ini. Tapi untuk Lord yang keempat bakal coba untuk diamankan oleh teman-teman. Di reset kembali. Belum ada satu tim pun yang berhasil mengamankan Lord tersebut. Ya, tapi paling nggak Gigslade selalu yang megang Lordnya. Dia selalu yang nahan nih untuk Lordnya ada di daerah mereka. Nggak mau sampai kehilangan momentum dan slowly nggak mau tinggal diam. Kali ini slowly yang akan coba untuk narik Lordnya ke daerah mereka. Di kondisi mana slowly yang sebenarnya nggak terlalu banyak nih. Nggak ada purple buff untuk slowly ya otomatis mana dia akan bocor. Karena memang basic dia adalah tank gitu kan. Barat adalah hero yang nggak punya banyak mana apalagi dengan emblem jungle-nya. Dan untuk sustain dari keduanya, durability-nya memang ada Matilda yang bisa ngasih shield dan juga nge-heal terus-terusan. Jadi untuk nahan nih dari bagian Lord ini, dua-duanya bisa dibilang sama-sama kuat karena Exort ya, dia memang build-nya ke arah defense. Slowly juga sama. Untuk Lord ini dua-duanya nggak bisa ngasih damage ke mereka berdua. Jadi ya udah, bakal kayak gini aja terus nih. Ini saling menunggu ya dari kedua tim. Dengan kesabaran tingkat tinggi, tapi lihat bagaimana Bear mencoba untuk maju ke arah depan dengan ada Second Eagle ini keluarkan. Tapi pertempuran belum pecah karena Demon Blast sudah mulai hadir di saat yang ada di sana. Ada pesan di grup tapi ternyata Papat gak ya. bisa. Reward manipulation bertarung di arah kotak terlarang, tapi malahan dari Gigslade Pranata. apalagi dari Extor mencoba untuk maju ke arah depan sana. Immortalnya pecah, Pranata gak punya Immortal dan akhirnya Pranata bisa dihentikan oleh Rapture. Dan lihat bagaimana Okta mencoba untuk mundur, masih ada Winter tapi Donnya Downser tersisa dengan Slowly dan juga Okta membuat dari Gigslade Junior bakal coba one straight push ke arah tengah dan membuat dari Dan kasih Adam pulang. dan membuat pulang Okta yang ada di garis depan. Dan lihat bagaimana begitu free ya. Ada Detonas Welcome bisa digocek begitu saja, tapi lihat Detonas Welcome-nya belum berimpact apa-apa. Base-nya. Dan base turret akan menjadi milik Gigslade Junior. Satu sama pertempuran yang panjang